ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Katakan haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus tuh. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Semuanya ada sukacita pagi ini, amin. Sebab hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Coba tengok kanan kiri sambil nyatakan, ku menang dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Kasih tahu yang sebelah belakang, katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan atas segala setan. Haleluya, haleluya, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Sekali lagi katakan, Roh Kudus turun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Marilah kita memuji Tuhan untuk merespon introitus kita. Rayakan Yesus, rayakan.
Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Mari katakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan, rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Raya, mari katakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Katakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah marilah rayakan, marilah raya kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah faham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat dalam Roma 8 ayat 30. Demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari nyatakan kembali pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir
mengalir di bait suci. Perkara-perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut sekali lagi katakan bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Pengakuan iman. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk.
kepada anak-anak, adik-adik untuk datang ke sekolah minggu, silahkan maju ke depan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ayo adik-adik yang masih di SMP, kelas remaja dan juga yang masih SD, kita sama-sama mau berdoa masuk ke kelas masing-masing. Ya. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk anak-anak. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, membawa anak-anak yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Mereka saat ini juga akan mendapat bagiannya, di mana mereka akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama hari ini bersuka cita, karena kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sejak mereka kecil, mereka mengenal akan Engkau, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan dirinya untuk membawa kebenaran firman-Mu dan memimpin pujian, memimpin kelas mereka. Tuhan memberkati supaya apa yang disampaikan anak-anak boleh mengerti dan tepat pada waktunya. Dengan kekuatan Roh-Mu dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ruangan dan juga seluruh alat-alat yang dipakainya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara penuh atas kebaktian anak-anak pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua dan keluarga yang Tuhan sudah pakai membawa anak-anak ini datang kepadamu. Berkatilah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Riana Manjadewi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus
Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapan-Mu. Penuhi kami Tuhan, urapi kami sekarang dengan api Roh-Mu, dengan api. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba.
hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Tuhan, penuhi Mari kita buka kedua tangan kita sama-sama, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Tuhan, penuhi Katakan sekali lagi, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami Tuhan, urapi gereja-Mu ya Allah. Oh, dengan Roh-Mu, dengan api Roh-Mu Tuhan, dengan api Roh-Mu. Sekali lagi, dengan api Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersama-sama juga rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, karena Roh Kudus ada di tempat ini. Oleh karena itu segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus, yang ingin mencuri benih kebenaran firman Tuhan, kami sehati kami mau tolak dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Urapi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang akan ditaburkan benar-benar jatuh di tanah yang gembur, di hati kami yang siap dibentuk dan yang siap bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan mengurapi dan membimbing dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Demikianlah firman Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian, yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu, datang dengan kemuliaan sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa karena kecemerlangannya, sekalipun akhirnya pudar juga, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini umat sedunia merasakan kebahagiaan di mana kami umat Tuhan, anak-anak Tuhan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus kalau dihitung setelah kematiannya, dia bangkit 40 hari setelah kebangkitannya, dia naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai mengapa Tuhan Yesus Kristus harus naik ke surga dan hari ini kita memperingatinya. Ada kebenaran yang dapat kita pelajari bersama-sama mengapa hari ini kita semua menikmati sukacita. Yang pertama-tama, bahwa pekerjaan Tuhan Yesus ketika dia lahir di dunia ini sebagai juru selamat sudah selesai, sehingga dia harus kembali naik ke surga dan semuanya diselesaikannya dengan sempurna. Yang kedua, ada kehidupan kekal di surga dan Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita yang percaya kepadanya. Kemudian kebenaran yang ketiga, memberitahukan kepada kita bagaimana cara Tuhan Yesus datang ke bumi untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang kembali seperti cara Tuhan Yesus naik ke surga. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Ketika Yesus naik ke surga, dikatakan bagaimana dia naik ke surga, demikianlah dia nanti akan datang untuk kali yang kedua. Kebenaran yang keempat, mengapa kita memperingati kenaikan Yesus dan mengapa Yesus naik ke surga, merupakan perjanjian baru sudah dimulai, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan bagi semua umat manusia, dan selanjutnya adalah tugas manusia untuk memberitakan Injil kepada orang lain supaya mereka menerima keselamatan yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menyertai setiap orang di seluruh dunia, karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke atas setiap anak Tuhan. Ya. Roma 14 ayatnya yang ke-16. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia mengirimkan seorang penolong dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan melalui kenaikan Yesus, semuanya itu digenapi. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini oleh sinode kalender ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus diberikan tema surat terbuka, atau dapat dibaca semua orang. Siapakah surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang? Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini sudah selesai dan dia menyelesaikannya dengan sempurna. Ketika karya kayu salib itu tuntas diselesaikannya,
Dia katakan, sudah selesai. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Setelah dia bangkit dan hidup, dia bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dia sudah selesai berkarya di dunia ini. Tetapi kita anak-anaknya belum selesai. Di hari Minggu yang lalu, kita adalah memiliki tugas yang paling mulia dari semuanya, yang tertulis di dalam Alkitab sebagai amanat agung untuk kita semua. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kenaikannya memberikan makna kepada kita bahwa kita belum selesai, masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan, menjadi surat yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Pada pagi hari ini kita bersama-sama membaca dari bacaan kita yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Pada saat itu, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus pada ayatnya yang pertama, apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Saya memakai terjemahan baru yang baru terbit di bulan Februari. Lebih ringkas bacaan ini ya, Bapak Ibu, sekarang sedang disosialisasikan untuk umat Kristiani. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Bagaimana Rasul Paulus menyatakan apa yang dilakukannya di jemaat di Korintus, bahwa melalui karyanya, melalui pekerjaannya, orang-orang Korintus yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan tanda dan merupakan buah pelayanan yang harus menunjukkan perilaku kebenaran seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi di sini dikatakan, apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Dengan apa yang diterima oleh jemaat di Korintus, apakah jemaat di Korintus demikian juga Rasul Paulus ketika memiliki tugas untuk melayani di sana merupakan satu kebanggaan untuk mencatat dirinya bahwa dia yang harus mendapatkan pujian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu merupakan suatu buah pelayanan di mana kebenaran itu diberitakan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam, mari kita lihat bersama-sama. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini di mana pelayanan Rasul Paulus, pelayanan yang sudah disertai oleh Roh Kudus, Rasul Paulus melayani setelah Yesus Kristus kembali ke surga, di mana dengan kekuatan Roh Kudusnya Rasul Paulus memberitakan kebenaran itu di tengah-tengah jemaat Tuhan di Korintus saat ini, di mana di situ menunjukkan bahwa semua yang dilakukan bukan semata-mata hasil pekerjaan dari Rasul Paulus, tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan yang kemarin disampaikan pada hari Minggu yang lalu, bahwa masing-masing mempunyai tugasnya. Tugasnya masing-masing seperti halnya para rasul. Ketika terjadi perselisihan di antara para pelayan-pelayan Tuhan,
Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 8, mereka memiliki tugas masing-masing. Ada yang menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah buah yang harusnya diterima ketika bersama-sama kita sudah menerima kebenaran Allah dan kita memiliki tugas menjadi saksinya sebagai surat yang siap dibaca oleh setiap orang dimanapun kita berada? Hal yang perlu kita lakukan adalah hidup ini menunjukkan adanya perubahan. Amin. Adanya perubahan yang terus-menerus di dalam kehidupan ini. Tahu mengambil keputusan yang benar. Tahu mana yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang sempurna. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayatnya yang keempat dikatakan seperti ini. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bukan karena Paulus yang memberitakan kebenaran, tetapi karena Roh Allah yang memampukan setiap orang untuk menerima kasih karunia dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita anak-anak Tuhan memiliki tugas menanam, menabur, tetapi yang memberikan pertumbuhan Dia Allah yang memiliki benih itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa kitalah adalah surat-surat yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Kita perlu mendisiplin diri untuk kita tahu apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tugas kita menyampaikan saja, tugas kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Tugas kita berubah dari hari ke hari. Karena yang Tuhan kehendaki kita sempurna, karena Dia Allah yang sempurna. Dan semuanya ini membutuhkan satu proses untuk kita mencapai kesempurnaannya. Ketika semuanya sudah selesai menurut kehendak Tuhan, menurut buku kehidupan yang Tuhan miliki, berarti rumah yang Tuhan siapkan sudah selesai. Karena memang Dia naik untuk mempersiapkan rumah bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, betapa luar biasanya iman di dalam Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kita di dunia ini bukanlah perjuangan yang tanpa pengharapan. Kalau Tuhan kehendaki kita menjadi surat yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita sedang berlomba-lomba berjuang untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga perubahan itu terjadi setiap waktu dan setiap saat. Rasul Paulus, seorang rasul yang begitu luar biasa, 3/4 dari perjanjian baru, dari Injil Matius sampai Wahyu, 3/4 ditulis oleh Rasul Paulus. Itu saja dia mengatakan bahwa kemampuanku bukan dari diriku sendiri, tetapi Allah yang memberikan kemampuan kepadaku. Oleh karena itu, tanpa kemampuan Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga yang merupakan tanda bahwa pekerjaan Yesus Kristus sudah selesai di bumi ini, menggenapi firman-Nya bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkannya sebagai yatim piatu, tetapi
Dia akan mengirimkan seorang penolong bagi kita. Saya sudah sering membacakan ayat ini untuk kita semua dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16, supaya kita tahu bahwa kita tidak akan mampu dengan kemampuan kita sendiri, tetapi Roh Kudus-Nya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah dicurahkan kepada kita, akan memampukan kita untuk kita menjadi surat yang siap dibaca dimanapun kita berada. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong di situ huruf besar P adalah menunjukkan itu adalah satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus, di mana setelah kenaikannya ke surga 10 hari kemudian, yang jatuh pada tanggal 28 Mei pada tahun ini, kita kembali memperingati pencurahan Roh Kudus. Di situ Tuhan menggenapi firman-Nya bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkannya sebagai yatim piatu, tetapi Dia senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah janji firman-Nya. Barang siapa yang percaya kepada Dia, Roh Kudus tercurah di dalam kehidupannya. Dan itu yang akan memampukan kita untuk tetap bertahan dalam perjuangan kehidupan ini. Masing-masing Tuhan berikan porsi, Tuhan berikan ukurannya sendiri-sendiri dalam menghadapi perjuangan di dunia ini. Tetapi kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Apapun yang kita alami, bersama dengan Dia kita mampu melewatinya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terus kita berubah. Kalau kita mampu bertahan sampai hari ini, kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita masih menikmati keluarga yang diberikan Tuhan sampai hari ini, kita masih menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan siapkan kita menjadi Injil yang terbuka. Tuhan rindukan kita menjadi surat yang bisa dibaca untuk semua orang. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, bahkan mengingatkan diri saya sendiri, Roh Kudus ada di dalam kita. Kembali saya diingatkan satu firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam ejakan yang tahun 74, ya, di sini ditayangkan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Amin. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus, ini hambamu, Roh Kudus curahkan kuasamu. Pujian yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Ketika Yesus Kristus kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Allah. Mari melalui kenaikan Yesus Kristus, di mana kita peringati hari ini bersama-sama, ada kuasa di dalam namanya. Apapun yang kita alami, katakan, aku percaya bersama dengan Yesus, aku
bisa. Bersama dengan Yesus aku mampu, karena ada kuasa di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus, karena rohnya ada di dalam hati kita. Oleh karena itu mari kita terus merindukan perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Oleh karena itu kita perlu memperbaharui pikiran kita dari hari ke hari. Seperti halnya di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Di situ ditegaskan, dalam keadaan sebagai manusia. Hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam Yesus Kristus. Dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati di dalam Tuhan. Untuk kita dapat berubah, hanya satu kuncinya, kerendahan hati seperti Yesus. Semuanya tidak terjadi secara instan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sedang berproses. Kita bersama-sama rindu terus berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Allah kita adalah Allah yang setia. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dalam kehidupan ini. Kita tahu bagaimana kita melakukan yang terbaik. Kita tahu bahwa kita ini adalah surat yang siap dibaca oleh semua orang. Surat, ya. Kalau kita terima surat, ya, surat itu berupa lembaran biasanya. Kalau sekarang sudah paperless, jadi surat dikirim lewat WA, lewat email dan lain sebagainya. Pasti ketika kita membuka surat itu, ada sesuatu yang dapat dibaca. Ada pesan yang akan disampaikan melalui surat itu. Oleh karena itu kalau kita, Tuhan inginkan kita menjadi surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Marilah kita memberikan makna di dalam kehidupan ini, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dialah yang sanggup menuntun kita untuk kita dapat berubah, untuk kita dapat memiliki pikiran seperti yang Yesus kehendaki, pikiran dan perasaan yang seperti Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Kalau kita belajar dari Injil Matius sampai dengan Injil Yohanes, karakter Yesus bagaimana memberikan contoh sempurna di dalam kehidupan kita. Ketika saat itu Yesus ada di dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Semuanya diberikan. Yesus benar-benar sebagai manusia saat itu. Dia merasakan lapar, dia merasakan haus, dia menangis, dia sedih juga. Satu hal yang dia tidak lakukan, dia tidak berbuat dosa. Karena dia tidak berbuat dosa, dia tidak pernah mengalami sakit penyakit. Karena dia memang adalah Allah. Oleh karena itu, seperti Rasul Paulus menulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah pikiran dan perasaan kita ditaruh di dalam Kristus. Hendaklah kita memiliki hati dan perasaan seperti Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah peristiwa kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar catatan sejarah, tetapi biarlah ini merupakan catatan iman untuk kita yang percaya kepada Yesus, bahwa ada momentum yang luar biasa. Saya akan bacakan untuk kita semua
di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini satu janji firman-Nya. Bagaimana dia naik ke surga, demikian juga nantinya dia akan menjemput kita dari awan-awan turun ke dunia ini. Mengangkat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena dia sudah menyediakan tempat untuk kita. Pendahulu-pendahulu kita, orang tua kita. Om Bram yang terakhir, rumahnya sudah selesai. Kita sekarang yang ada, kita yang harus berjuang mempertahankan iman dan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Biarlah ya, ini satu momentum iman di mana Allah kita memang Allah yang hidup. Tidak mungkin Yesus hidup selama-lamanya di dunia ini, karena dunia ini penuh dengan dosa. Karena dia adalah Allah yang tempatnya adalah di surga. Oleh karena itu setelah pekerjaannya semuanya selesai, dia kembali ke tempatnya. Tetapi dia kembali tidak hanya kembali. Dia meninggalkan Roh Kudus-Nya pribadi, di mana yang akan menyertai kita selama-lamanya. Di sana pun dia menyediakan tempat untuk kita yang sedang berjuang mempertaruhkan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama sebagai surat-surat yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Biarlah kita terus mempersiapkan diri kita. Kita senantiasa menjadi orang-orang yang siap sedia. Kapan waktunya Tuhan? Kapan saatnya Tuhan kembali menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia? Ketika rumah kita sudah selesai. Namun saat ini, kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, kesempatan, mari kita mempersiapkan diri untuk kita menjadi saksinya, untuk kita menjadi surat-surat yang terbuka dimanapun kita berada. Memang perjalanan kehidupan ketika kita mengikuti Yesus tidak selalu semuanya baik-baik saja. Tidak selalu semuanya beres dan indah semuanya. Tetapi dalam mengikuti Yesus, proses demi proses Tuhan izinkan. Karena dalam setiap proses yang kita lalui, Tuhan akan menunjukkan di situ Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang hidup sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu, terus berproses bersama dengan Dia. Karena Dia tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi Dia juga memberikan penderitaan untuk kita tahu bagaimana kita memikul salib yang Tuhan izinkan terjadi bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah terus kita dimampukan untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Dia sebagai kunci untuk menjadi siap menjadi Injil yang terbuka, siap menjadi surat yang terbuka bagi dunia ini. Satu kuncinya, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui firman dan melalui doa-doa kepada Dia. Tidak ada jalan lain. Ketika kita intim dengan Dia, ketika kita dekat dengan Dia, Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri kita akan dengan sendirinya menuntun, mengarahkan kita, membimbing kita, bahkan memimpin kita untuk kita senantiasa dipimpin seperti
memiliki pikiran-pikiran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti pada pagi hari ini, introitus kita dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah garam. Garam tidak perlu banyak. Kalau kita masak, garam itu cukup sedikit saja. Tetapi dengan garam yang sedikit ini membuat masakan itu memiliki rasa. Kita anak-anak Tuhan tidak banyak di negeri ini. Kita anak-anak Tuhan bahkan mungkin di dalam komunitas di mana Tuhan percayakan kita hanya sendiri. Tetapi Tuhan memiliki maksud. Biarlah kita boleh menggarami dunia ini. Menggarami di mana Tuhan tempatkan kita, ada di komunitas mana. Itu kehendak Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sedang mengajar kelas katekisasi di sini. Sebelumnya ada kelas pemuritan yang saya ajarkan. Ada salah satu mengatakan kepada saya ketika saya tanya, Bu Pendeta, saya satu-satunya yang Kristen di kantor saya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya, sehingga saya ditempatkan di tengah-tengah teman-teman yang tidak seiman. Amin. Saya katakan seperti itu. Sudah lama bekerja di situ, sudah Bu. Sudah 2 tahun lebih saya di situ. Kemarin saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya ketika saya bertanya, apakah makna? Tahukah apa makna daripada Allah Tritunggal yang Tuhan berikan? Nah, Ibu, itu yang kemarin saya ditanya oleh teman di pekerjaan saya. Luar biasa. Rupanya melalui kehidupannya, dalam dimana ditempatkan di dalam satu pekerjaan. Kalau kita menjadi berkat, siap menjadi garam yang hanya sedikit ini, orang akan melihat dan penasaran. Kok bisa dia bertahan sampai seperti itu? Satu jawabannya, karena dia siap menggarami di mana dia ditempatkan Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Yesus Kristus Sang Penebus yang sudah selesai karyanya dan kembali lagi ke surga. Dia di sana menyediakan tempat untuk kita. Dan Allah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, yang senantiasa menemani kita selama-lamanya untuk siapa yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan agama yang menyelamatkan, tetapi iman di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Biarlah kenaikan Yesus Kristus memberikan momentum iman kepada kita anak-anak Tuhan. Buat saya dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah Injil yang terbuka, yang siap dibaca oleh setiap orang. Biarlah kita menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan seperti ayatnya yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ada sedikit terang saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahkan saya ya sering mengalami ketika kita mati lampu. Kita menyalakan lilin, seberapa kuat nyala lilin itu? Dia hanya kecil saja. Tetapi dari nyala lilin yang kecil ini sudah kelihatan bahwa ada terang di situ. Itulah tugas kita anak-anak Tuhan. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Menjadi surat yang terbuka. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kembali kami mengenang akan kenaikan-Mu ke surga, membuktikan bahwa firman-Mu ya dan amin. Bapa, tugas kami belum selesai. Kami masih dalam perjuangan iman di muka bumi ini. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami terus memiliki hubungan intim dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kemanapun kami pergi dan dimanapun Tuhan tempatkan kami siap menjadi garam dan terang Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami menghargai anugerah-Mu, di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, kamilah ahli waris kerajaan surga. Kamilah surat yang terbuka yang akan Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus itu mengerjakan bagiannya, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi lebih daripada itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pokok-pokok doa syafaat, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Bumi Penuh Kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, katakan, keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Keluargaku penuh kemuliaan. Keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Keluargaku penuh kemuliaan. Sucilah, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan, sucilah Tuhan.
berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami membawa pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh pulau-pulau. Kami serahkan seluruh kota-kota. Kami serahkan seluruh desa-desa, bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman di negeri ini. Kami mohon damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tercurah atas negeri ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari presiden sampai dengan pemerintahan yang ada di sekitar kami, RT RW yang dekat dengan kami, Tuhan memberkati. Kiranya roh takut akan Tuhan, Tuhan curahkan atas negeri ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami termasuk TNI, Polri dan juga seluruh jajaran para menteri. Berikanlah mereka roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini juga menyerahkan keberadaan bangsa kami. Kalau di beberapa tempat masih terjadi bencana-bencana alam, Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah sendiri yang memulihkan mereka. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami secara langsung, kiranya Tuhan mampu pulihkan mereka, untuk mereka dipulihkan dari trauma, dan pembangunan-pembangunan dilakukan, baik itu Tuhan pemulihan dalam infrastruktur maupun pemulihan dalam mental orang-orang yang saat ini sedang mengalami bencana alam secara langsung. Ya Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan memakai pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah bangsa ini. Kami tetap bersyukur karena di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan ada maksud dan rencana-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan bangsa ini, terlebih-lebih menghadapi pesta demokrasi Tuhan yang akan dilakukan di tahun depan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ya Tuhan Engkau Allah yang terus menjaga dan mengawal negeri ini. Kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan-Mu, terus mencurahkan damai sejahtera-Mu atas negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan gereja ini ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena gereja ini adalah milik-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap kami yang menjadi bagian dari jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu semua kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau secara pribadi. Bahkan kami tidak hanya bertumbuh secara kuantitas Tuhan, lebih daripada itu kami juga rindu bertumbuh secara kualitas. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan apapun yang dialami kami bawa ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Baik itu pergumulan sakit penyakit, baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan di tengah-tengah keluarga, baik itu pergumulan untuk mencari pekerjaan, baik itu pergumulan untuk mencari teman hidup, bahkan pergumulan-pergumulan lain yang tidak terkatakan ya Tuhan. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka, dan Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka, yang akan melawat jemaat-Mu dan memberikan keyakinan iman kepada mereka bahwa di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan tinggal mereka, Tuhan memberkati. Apapun Tuhan pekerjaan yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini, dimanapun Tuhan menempatkan mereka untuk bekerja, berkatilah pekerjaan jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka juga Tuhan pakai untuk menjadi saksi-Mu, bahkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan akan
saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama dengan kami tidak tahu keberadaannya ya Tuhan. Untuk yang sedang bepergian, kiranya Tuhan jaga dan lindungi. Untuk mereka yang sedang terbaring mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Dan untuk jemaat-Mu yang sengaja menjauh dari persekutuan bersama-sama dengan Engkau dan bersama-sama dengan saudara seiman, ya Tuhan, ingatkanlah mereka, tegurlah mereka ya Tuhan, untuk mereka tepat pada waktunya di minggu-minggu yang akan datang boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk beribadah bersama-sama. Oleh karena itu ya Tuhan, setiap roh-roh yang menghalangi mereka untuk mereka memiliki persekutuan yang indah baik bersama dengan Engkau dan dengan sesama saudara seiman, semuanya kami mau patahkan, hancurkan, tundukkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kesatuan hati ya Tuhan, mulai dari gembala sidang, para majelis, pengurus komisi, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami dipersatukan dengan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Karena di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Roh Kudus melindungi dan menutup bungkus mereka. Tuhan Yesus, kalau di antara mereka hari-hari ini ada yang sedang menghadapi ujian akhir tingkat mereka, Tuhan berkati ya Bapa. Demikian juga yang sedang mempersiapkan ujian kenaikan kelas, Tuhan juga berkati mereka. Biarlah ya Tuhan, melalui prestasi mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus, untuk yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan memberkati setiap kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi anak-anak, karena melalui anak-anak ini Tuhan, generasi gereja Tuhan, bahkan generasi bangsa ini ada di atas mereka. Oleh karena itu Bapa, lindungi dan sertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk tempat tinggal gereja-Mu di tempat ini. Tuhan juga jaga dan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Bahkan Tuhan memberkati tetangga kami, kanan kiri muka belakang gereja, semua diberkati dengan damai sejahtera Allah. Bahkan tempat tinggal jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, biarlah kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Nuri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih karena kami pertama mengucapkan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih pada semua jemaat di sini. Lalu sebenarnya kami mau memberikan kesaksian di sini berkaitan dengan berpulangnya mama kami. Jadi sebenarnya kami sebelumnya pinginnya melaksanakan waktu 40 hari mama, itu kan pada saat itu memang Via sedang pergi ke luar, yang harusnya juga mama ikut lagi jalan-jalan gitu ya, tapi ternyata mama nggak mau diajak cuma ke Roma, dia mau yang lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Jadi mama ya sudah selesai rumahnya, jadinya akhirnya saya bilang Via, udah kamu jalan aja, memang sudah direncanakan jalan kita untuk mama bisa kita tunda. Dan akhirnya saya bilang nih momennya mungkin tepat
saat ini, karena kemarin tanggal 17 Mei adalah tepat 3 bulan Mama dipanggil Tuhan, dan hari ini pada saat kenaikan Isa Masih kebetulan adalah hari ulang tahun Mama. Seharusnya Mama ulang tahun ke-67 hari ini di bumi, ulang tahun pertama Mama di surga. Jadi saya bilang udah kita jalankan saja hari ini. Tuh. Seberapapun yang kita bisa siapkan, ya seitunya kita siapkan. Sebenarnya kemarin juga kita bingung, wah gimana ya pas acara kita mau buat Mama, ini kebetulan teman-teman saya biasanya agak lebih banyak ini pada berhalangan, ada yang kecelakaan, ada yang lagi pergi keluar kota, ada beberapa halangan. Jadi akhirnya kita cuma kumpul berempat. Dan ini kami berempat banyaknya alto semua. Jadi gue bingung sempatnya mau nyanyi lagu apa ya, seluruhnya alto. Gitu. Kayaknya kalau cuma satu seorang gak enak, tapi kalau misalnya dipaksain gimana alto semua. Terus mau lagu apa ya gitu kan. Soalnya kami sebenarnya berempat sudah lama gak bernyanyi bersama. Mungkin terakhir kami bernyanyi bersama tahun 2007, saya ingat waktu itu saya masih hamil besar Andrew gitu ya. Tahun 2007 kami punya konser. Terus terakhir kami menyanyi bersama di dalam choir yang secara rutin bersama latihan. Setelah itu saya punya anak, sibuk hamil melahirkan gak kelar-kelar gitu kan. Saya hamil melahirkannya berturut-turut, saya berhenti gitu paduan suara itu. Anak-anaknya juga Rili sama Yuni juga berhenti. Tapi ya udah, kita kalau bernyanyi bersama ketemunya pas acara-acara seperti ini. Pada acara kami harus kehilangan orang terkasih kami gitu. Ya itu sudah lama banget kita nggak nyanyi bareng 16 tahun. Jadi saya bilang sama mereka, ini mau nyanyi lagu apa lagi ya? Kemarin juga ternyata kami juga harus kehilangan Om Bram minggu lalu. Saya sama Fani juga menyanyikan lagu yang sama. Saya bilang udah lagu yang lain aja deh, seadanya aja kita bisa. Jadi kalau misalnya nanti ya kurang-kurang balance sedikit, mohon dimaklumkan gitu. Saya Fani tuh boleh sedikit bicara ya. Dalam 9 bulan ini, setiap 3 bulan kami kehilangan orang tua. Sudah 4 orang tua pergi dari kami. Ibu Aida, 3 bulan Papa, 3 bulan Mama, 3 bulan kemudian ternyata Om Bram harus pergi. Om Bram adalah kami anggap seperti orang tua kami juga sendiri. Ternyata kami harus kehilangan Om Bram juga. Jadi memang sesungguhnya ini berat gitu ya, tapi kami tahu Tuhan punya rencana sudah luar biasa gitu ya, buat juga keluarga Tante Evi. Sebelumnya juga ada Om Ocep meninggal ya, dipanggil Tuhan. Di sini kebetulan ada Tante Aike sama Om Ocep, termasuk anak-anaknya ada salah satu jemaat GKOI yang pertama-tama gitu. Jadi kurang lebih sebulan dari Mama dipanggil Tuhan, Om Ocep dipanggil Tuhan gitu ya. 2 bulan kemudian Om Bram gitu ya. Jadi memang ya sudah waktunya gitu ya, karena ya sudah waktunya. Sempat saya bingung sebenarnya 2 hari lalu, bahkan tadi malam saya masih gunda-gula, nah ini jadi nggak ya kami nyanyi ya. Soalnya Fani tiba-tiba kemarin malam juga bilang, Fani ini nih kena sakit muntaber. Gimana dalam hatiku, makin parah lagi nih kalau Fani nggak nyanyi gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih Fani kekuatan, hari ini pagi dia bisa datang gitu ya. Soalnya mama kan selalu senang banget kami bernyanyi gitu. Jadi Mama tuh adalah seorang sosok yang memberikan fondasi yang kuat sama saya dan Fani untuk kami bisa berlatih bernyanyi. Dari sejak zaman dulu kita kecil, Mama tuh sangat mendorong kita untuk berlatih musik. Jadi saya pikir kami haruslah memberikan pujian buat Mama gitu ya, karena dia memang selalu senang sekali melihat kita bernyanyi. Dulu saya ingat waktu pertama kali Mama kena stroke tahun 96. Dari saat dia sakit kepala luar biasa, dia masih menyempatkan diri pada saat saya sama Fani tampil di acara Natal Kopri ya, real ya. Kita dulu kan sering banget setiap tahun kita tampil di Natal Kopri dengan Pak TB Silalahi. Mama sempat menyempatkan diri, memaksakan diri, dia menonton acara itu di TV. Pulang-pulang kami
dari acara Natal Kopri, mama bilang, tadi mama udah nonton kalian nyanyi di TV, tapi mama sekarang sakit kepalanya luar biasa, mama mau tidur. Besok paginya kita bangunin, yaitu mama stroke, ya saya ingat gitu. Jadi intinya mama memang senang sekali membuat mama menyaksikan kami bernyanyi, dan dia selalu bilang sama kami, mama nggak bisa terlalu bagus Nur nyanyinya, tapi mama senang sekali melihat kalian bernyanyi. Jadi maka dari itu pada saat mama di ruang UGD berjuang untuk perjuangannya dia terakhir itu, saya bernyanyi buat mama gitu. Nah saat ini juga saya juga mau bernyanyi buat mama gitu, karena itulah yang mama senang dari melihat anak-anaknya bisa memuji Tuhan gitu. Kami berempat akan mencoba membawakan 2 buah lagu. Lagu pertama Muliakanlah, ya mungkin ini sebenarnya biasa aja dibawakan pada saat Natal. Fanny udah bilang ini lagu Natal Ci, ya nggak apa-apalah gitu, daripada kita nyanyi Live That Night lagi jemaatnya bosen, saya bilang gitu. Kita kalau nyanyi itu terus gitu. Ya udah kita nyanyi Muliakanlah aja, dan lagu kedua kami akan menyanyikan Make Me a Channel of Your Peace.
kedua ini ada berjudul Make Me a Channel of Your Peace. Lagu ini memiliki arti yang sangat bagus kami gitu ya. Lagu ini pernah dibawakan juga pada saat melepas kepergian Princess Diana untuk terakhir kali. Saya pikir bagi saya, Fanny dan Tia, Mama mungkin seperti sosok Princess Diana gitu ya. Senang sekali memberi, Mama itu senang sekali memberi buat orang lain. Making a channel of your peace. Jadikan saya menjadi pembawa damai. Master grant that I may never seek. Tuhan tolong jangan membuat kami mencari penghiburan di saat kami menghibur orang lain. Jangan membuat kami mencari untuk dimengerti pada saat kami mengerti orang lain. Jangan membuat kami mencari kasih sayang pada saat kami mengasihi orang lain. Kurang lebih inti lagu ini adalah demikian. Mungkin Reno bisa bantu musiknya. Terima kasih untuk Nuri beserta keluarga yang telah menyampaikan kesaksian yang begitu indah. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur di dalam firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara sidang jemaat maju ke depan,
membawa persembahan, yaitu kita memuji Tuhan, sungguh indah. Mulai dari sebelah kiri saya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami undang jemaat untuk bangkit sekali lagi berdiri. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan,
sungguh indah. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu sebagai saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami akan menyampaikan mengenai tambahan warta tanggal 18 Mei 2023. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Ibu beserta keluarga diberkati oleh Tuhan. Kedua, di dalam rangka HUT GKW JP ke-41, panitia akan menyelenggarakan lomba bagi jemaat setelah ibadah Minggu 21 Mei 2023, dan adapun perlombaan yang akan dilaksanakan adalah pertama joget balon dan kedua yaitu make up berpasangan. Tolong bagi yang mau ikut make up berpasangan supaya membawa alat-alatnya sendiri ya. Ketiga, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra atau putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Dan untuk sebagai penutup daripada kebaktian ini, marilah dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian, kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari nyatakan kembali pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pulanglah dan dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pulanglah dan arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, serta penyertaan Roh Kudus, perlindungan dan pertolongan daripadanya, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Kamis, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat untuk kenaikan hari Tuhan Yesus naik ke surga. Pada kesempatan ini kami atas nama majelis menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya, dan juga pada kesempatan ini keluarga dari Ibu Nuri juga menyediakan untuk makan siang. Terima kasih kepada keluarga Bu Nuri atas berkat yang telah diberikan kepada jemaat. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik,